Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bab kelima tentang Aqabah yang kelima, yaitu Aqabatul Bawa'is, perkara yang mendorong berbuat taat. Bab yang kelima ini pengarang ingin menyampaikan tentang hal-hal yang bisa membuat kita bersemangat untuk ibadah. Beliau akan menerangkan apa-apa perkara yang bisa membuat kita lebih jauh dengan maksiat, lebih rajin untuk beribadah. Selanjutnya, hendaklah engkau terus berjalan bila jalan sudah lurus dan mudah ditempuh. Hilang rintangannya, hilang perkara yang datang mendadak. Namun engkau tidak dapat berjalan lurus jika tidak dengan mempunyai rasa takut akan siksa Allah dan pengharapan rahmat Allah, serta memenuhi hak-hak takut dan pengharapan. Di dalam diri kita itu kadang-kadang ada merasa malas untuk melanjutkan kebaikan yang telah kita jalani. Umpamanya kita dalam sehari semalaman ini melaksanakan tugas-tugas ibadah, sembahyang 5 waktu berjamaah, setiap hari kita membaca Quran sekian, kita berzikir sekian, kita bersalawat sekian, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Nah, kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan dalam hal ibadah itu ada menemui dalam diri kita perasaan bosan. Nah, perasaan malas. Nah, oleh karena itu diperlukan ada hal-hal yang bisa mendorong kita agar tetap rajin, agar tetap bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas ibadah itu. Ada 2 hal yang diterangkan oleh pengarang. Yang pertama adalah takut terhadap siksa Allah. Yang kedua, mengharapkan rahmat atau ganjaran yang besar dari Allah. Nah, 2 hal itu bisa dijadikan pemicu apabila kita mengalami kemunduran, bila mana kita mengalami kelemahan, kebusanan dalam meneruskan tugas-tugas yang sudah kita jalani selama ini. Diharuskan selalu takut kepada Allah, sebab adanya 2 perkara. Jadi takut kepada Allah itu tidak pernah hilang dalam diri kita, namun kadang-kadang ditambah, kadang-kadang dikurang. Hilang itu kada boleh. Tetap setiap saat dalam hati kita ini ada menyimpan perasaan takut kita kepada Allah. Kenapa demikian? Karena gunanya, 1, mencegah dari maksiat. Nah, apabila kita dihadapkan kepada satu perbuatan maksiat, di situ yang kita tampilkan dalam diri kita adalah perasaan takut kepada Allah, supaya maksiat yang ada di hadapan kita itu bisa kita jauhi. Karena nafsu yang selalu mengajak jelik
ini mudah cenderung kepada laku jelik, selalu melirik kepada fitnah maksiat, tidak mau berhenti dari senang kepada kejelikan. Itu sifat nafsu. Jika tidak ditakut-takuti dengan perkara yang sangat gawat, maka kita akan terjerumus ke dalam maksiat. Sebab nafsu itu tidak mempunyai watak merdeka, yang penuh perhatian dalam hal menepati janji dan bisa dicegah oleh rasa malu dari kekerasan kepala. Nafsu itu hanyalah seperti apa yang dikatakan oleh seorang ulama, al-abdu yukra'u bil asa wal hurru takfihil malamah. Artinya budak itu dapat dipukul dengan tungkat, sedangkan orang merdeka cukup dicela. Nah, nafsu ini kadangkala diberi nasihat dengan yang lembut-lembut. Nafsu ini kadangkala dibujuk dengan hal-hal yang menggiurkan. Untuk menghentikan nafsu kita ini tidak ada jalan lain selain daripada memukul dia dengan tungkat. Dengan tungkat itu artinya dengan takut kepada Allah. Artinya bila mana kita sudah kepingin untuk maksiat, berarti nafsu kita sudah mengajak kepada kejahatan. Nah, di saat nafsu kita mengajak kepada kejahatan itu, kada bisa kita nasihati dengan ikam wahai diri, kada usah melaksanakan maksiat itu. Karena bila engkau bisa meninggalkan maksiat itu, ganjarannya surga di sisi Allah. Bila engkau wahai nafsu bisa meninggalkan maksiat yang di hadapan ini, engkau akan dicurahkan rahmat oleh Allah. Nah, nafsu itu kada mampan dinasihati dengan demikian. Nafsu mesti dipukul dengan tungkat. Artinya dipukul dengan hal-hal yang membuat dia sakit. Nah, wahai nafsu, kalau ikam berbuat maksiat ini, ikam pasti akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab ikam belum tentu sempat tobat kepada Allah sebelum mati. Wahai nafsu, bila engkau berbuat maksiat ini, keberkahan-keberkahan yang ada dalam diri engkau akan ditarik oleh Allah. Nah, jadi nafsu itu mesti dinasihati dengan yang demikian, dengan tungkat ngarannya. Nah, maka dengan demikian nafsu itu akan mundur daripada maksiat. Cara mengatur urusan nafsu, yaitu nafsu harus selalu diketuk dengan cemati pertakut. Jadi kadangkala nafsu dibujuk dengan yang indah-indah. Karena nafsu ini selalu ingin mendapatkan kelezatan yang segera. Jadi wahai nafsu, ikam jangan berbuat maksiat ini nah, walaupun nyaman, untung, jangan berbuat ini. Karena balasan Allah lebih besar daripada ini bila engkau bisa meninggalkan. Nah, nafsu kada mampan dinasihati itu. Karena nafsu ini hendak yang segera. Nafsu mesti diketuk dengan cemati. Baik berupa ucapan. Tadi bila ikam wahai nafsu berbuat maksiat ini,
Ikam ini jangan-jangan orang nang digolongkan Allah ahli neraka. Wahai nafsu, bila ikam nih berbuat maksiat ini, jangan-jangan ikam ini sudah ditulis dalam rahim ibu sebagai orang yang celaka. Wahai nafsu, bila ikam berbuat maksiat ini, jangan-jangan kena ikam mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Nah, jadi nafsu itu ditakuti dengan demikian. Berupa ucapan, tindakan, atau pikiran. Seperti apa yang dituturkan dari sebagian orang saleh. Nafsunya mengajak berbuat maksiat. Ini contoh dengan tindakan dan ucapan. Nafsunya mengajak berbuat maksiat. Lalu ia orang saleh itu keluar dari rumah dan melepas pakaiannya, kemudian berguling-guling di atas tanah yang panas. Seraya berkata kepada nafsunya, rasakanlah, neraka jahanam itu lebih panas daripada apa yang engkau rasakan ini. Hai orang yang bagaikan bangkai pada waktu malam dan pengangguran di waktu siang. Nah, ini tindakan orang saleh ini sekaligus baik dengan ucapan dan perbuatan untuk memukul nafsu dengan tungkat cemati takut kepada Allah tadi. Di antaranya lagi yang diceritakan oleh orang-orang saleh, begitu mereka hendak berbuat maksiat, mereka ambil lampu. Coba sorong dulu tangan ke api itu nah. Bila ikam tahan itu, ayo dia ikam berbuat maksiat. Bila ikam kada tahan lawan api itu, kada usah maksiat. Nah, itu adalah memukul nafsu. Jadi nafsu kada kawa dinasihati dengan hal-hal yang menggiurkan. Nafsu mesti dipukul dengan yang demikian. Setiap orang yang berbuat maksiat, berbuat yang diharamkan Allah, itu dosa pasti dicatat. Itu pasti. Masalah dosa itu diampuni oleh Allah, belum tahu kita. Nah, kita kada tahu dosa kita diampuni kada oleh Tuhan. Kada tahu, nyata kita pasti mengaku berdosa. Setiap kali kita berbuat maksiat, apapun bentuk maksiat itu sudah jadi dosa. Perkara dosa kita itu kita bawa mati, atau dosa kita itu dihapus oleh Allah, kita kada tahu. Nah, sedangkan taat, kita berbuat taat. Pastikah taat itu jadi pahala? Belum tentu. Karena berbuat taat itu ada syarat-syaratnya. Kalau berbuat dosa adalah syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Rukun orang berjudi adalah dengan rukun ini maka dia disebut berjudi, kada ada. Adalah rukunnya orang berzina, kada ada. Adalah rukunnya orang minum arak, adalah rukunnya syaratnya orang berdusta, kada ada. Jadi setiap kali kita berbuat dosa itu jadi dosa. Perkara dosa kita dihapus, diampuni oleh Allah, kita kada tahu. Nah, makanya itu orang-orang dahulu, tadi contohnya, bila mereka dihadapkan kepada satu maksiat, mereka cobai dulu begulung di tempat nang panas, maandak tangan ke parak api, bila ikam tahan ini, ayo coba buat maksiat. Karena setiap dosa yang diperbuat itu pasti neraka. Perkara diampuni kada tahu. Bisa kada diampuni. Bujur aja, Allah tuh maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah pemberi anugerah, itu bujur aja. Tapi semuaan itu Allah mengampuni, Allah menyayangi, Allah memberi anugerah, pasti dikaitkan dengan lima yasa. Pasti itu lima yasa. Artinya apa? Bagi orang yang dikehendaki Allah. Nah, kita ini dikehendaki Allah atau kada? Kada tahu.
Allah mengampuni bagi hamba-hambanya, pasti dikaitkan dalam ayat-ayat lain, limayyasha, bagi orang yang dia kehendaki. Namun kita kada dikehendaki Tuhan dapat ampunan, maka dosa kita itu tabawa mati oleh kita. Bila tabawa mati oleh kita, maka kita akan dibalas dengan balasan siksa. Nah, yang kedua, kenapa kita disuruh takut tadi? Jangan lepas daripada diri kita. Yang kedua, supaya tidak ujub dengan taatnya. Sehingga ujub itu menyebabkan kerusakan. Ujub ini menyebabkan kerusakan. Sifat ujub ini banyak menimbulkan kejahatan, dan lagi sifat ujub ini menghancurkan pahala ibadah kita yang dilakukan. Ujub itu artinya apa? Bahasa Arabnya itu takjub, heran, aneh. Kalau bahasa agamanya ujub itu adalah melihat perbuatan yang dia lakukan daripada taat itu daripada dirinya. Nah, itu ujub ngarannya. Merasa tadi aku sembahyang malam tadi, merasa malam tadi aku banyak membaca Quran, merasa aku malam tadi banyak berzikir. Nah, itu ujub. Merasa kebaikan-kebaikan itu timbul dari dirinya. Nah, supaya kita jangan ujub ini apa? Ya, antara lain adalah obatnya takut. Malam tadi aku membaca Quran 10 juz, sembahyang 100 rakaat, berzikir 3000, berselawat 3000, malam tadi sampai subuh. Nah, bila mana diri kita ini merasa takjub dengan itu, maka diobati dengan nasihat. Bujuraika malam tadi membaca Quran 10 juz, sembahyang 100 rakaat, zikir 3000, salawat 3000, itu bujur jadi pahala lawan ikam, amun diterima Allah. Maka jadi diterima apa? Bujung mengantuk, bujung kada guring. Tahulah ikam diterima Allah malam tadi atau kada tahu. Buat apa kita ujub mun kita kada tahu? Orang tuh 4 ujian, nah 4 ujian tuntung menjawab soal jawab, serahkan, beluman lagi didapati, maulah nyoba ambung-ambung kesukaan, adanya mau, belum ada pengumumannya lagi. Jakanya pengumuman lulus, nah ayo ha, ambung-ambung, berarti lambung situ kesukaan. Nah, itu orang beribadah kepada Tuhan. Selama dia beribadah, beluman lagi dia mati, ibadah itu kada kawa dibanggakan. Karena belum didapati oleh Allah, bujur kada ibadahnya. Nah, jadi takut kepada Allah tuh menghindari itu juga, menghindari ujub tadi, bangga dengan maksiat, dengan taat, bangga dengan kebaikan yang dilakukan. Obati dengan takut tadi. Supaya tidak ujub dengan taatnya sehingga menyebabkan kerusakan. Tetapi harus memaksa nafsu itu dengan dicela dan dihinakan mengenai apa yang ada padanya. Nah, jadi kita beribadah kepada Allah. Ibadah yang banyak sebagaimanapun nang kita gawi, nang kita kerjakan, itu jangan kita andalkan. Tetapi hendaknya ibadah yang kita laksanakan itu kita kecilkan dan kita hinakan. Seapa ada ibadah kun itu? Orang bahari 10 kali lipat padan itu. Sampai yang 100 rakaat semalaman, wah kasukaan sudah. Orang bahari 1000 kada ribut ke itu. Jadi ibadah yang kita lakukan ini dikecilkan, yaitu laku jelek dan dosa yang mengandung bermacam-macam kekhawatiran dan sebagainya.
Contohnya seperti apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau anni wa Isa ukhizna bimaktasabat hatani la'udzibna 'azaban lam yu'azzabhu ahadun minal alamin." Artinya seandainya aku dan Isa disiksa lantaran apa yang diperbuat oleh dua jari, kami tentu disiksa dengan siksa yang belum pernah dialami oleh seorang pun di antara orang-orang alam. Beliau mengisyarat dengan dua jarinya. Nabi pun takutan terhadap perbuatan-perbuatan kalau ada yang melanggar hukum Allah. Diriwayatkan dari Al-Hasan, beliau berkata, kita tidak aman melakukan maksiat. Kita kada ada jaminan terhindar dari maksiat. Kada ada. Anda menjamin kita, ikam kada akan berbuat maksiat, kada ada. Yang kita khawatir ini, kalau kita hendak mati berbuat maksiat, itu yang kita takutkan. Yang paling kita takutkan itu. Sebab kita kada ada jaminan kita selamat dari maksiat. Dari tertutupnya pintu ampunan, kita kada ada jaminan. Pintu ampunan bisa tertutup lawan kita. Sebelum masuk, ditutup sudah pintu ampunan. Sehingga kita berbuat tidak pada tempatnya. Diceritakan dari Abdullah bin Mubarak dalam menjelik-jelikkan dirinya. Abdullah bin Mubarak salah seorang aulia Allah, min kibaril aulia, termasuk wali besar pada masanya. Beliau itu selalu menjelik-jelikkan diri, bukan menganggap orang jelek. Nah, kita ini katuju menganggap orang itu jelek, menganggap kita baik. Nah, itu gawian kita. Orang-orang wali dahulu menganggap diri seorang itu jelek, orang lain baik. Ujar Abdullah bin Mubarak, engkau berbicara seperti pembicaraan orang yang zuhud. Karena menuntut ilmu. Kita banyak bapandir macam orang zuhud. Dan engkau beramal seperti amal orang yang munafik. Banyak itu kita. Karena kita ini menuntut ilmu sekian tahun. Kita menuntut ilmu dari berbagai macam guru. Kita banyak dapat petunjuk ilmu. Nah, sehingga kita dengan mudah kita memandirakan itu. Kita membicarakan tentang ini, membicarakan tentang zuhud, membicarakan tentang wara, membicarakan tentang macam-macam. Tetapi perilaku kita itu perilaku orang munafik. Udah sidin ikam ini bisa bapandir lawan zuhud, tapi gawian ikam munafik wahai diri. Sidin menasihati diri sidin seorang. Dan engkau ingin masuk surga pulang. Jauh sekali yang demikian itu. Jauh sekali. Surga ada orang-orangnya sendiri. Surga itu ada orang-orangnya, sudah ampunnya. Orang-orang yang mempunyai surga itu beramal tidak seperti engkau amalkan. Orang-orang surga itu gawiannya kada kayak ikam ini, Bang. Orang-orang surga itu pekerjaannya kada kayak pekerjaan ikam ini. Nah, seperti itu Abdullah bin Mubarak memberikan nasihat kepada diri sidin sendiri. Apa yang tersebut di atas dan semisalnya adalah di antara perkara yang hamba wajib mengingatkan kepada dirinya. Wajib kita mengingatkan kepada diri kita. Kita ini semuaan hendak mati ke surga. Semuaan hendak mati ke surga. Tapi gawian kita ini gawian kada orang surga. Nah, gawian kita kada gawian orang surga. Sama orang hendak jadi orang sugih. Tapi gawian orang menganggur.
belingkar di kalambu seharianan guring. Pina bangun duduk mau ngut nang apakah dihayal hendak jadi orang sugih. Nyakanya mau duit tuh gugur di langit. Nah, gedebakan di rumah guguran. Kayak itu. Nah, sama dengan halnya surga ini, kita nih hendak jadi orang surga. Tetapi amal-amal kita ini kada amalan ahli surga. Kada amalan ahli surga. Wajib mengingatkan kepada dirinya dan mengulang-ulangnya supaya tidak takjub diri dalam melakukan taat atau terjerumus ke dalam maksiat. Nah, jadi itu yang perlu untuk memberikan semangat kepada kita selalu taat kepada Allah, untuk memberikan ketakutan kita kepada hal-hal yang maksiat. Maka takut kepada Allah itu mesti ada terus-menerus di dalam hati kita. Kada boleh lepas. Sebab maksiat, kejelikan itu selalu ada dalam diri kita, dalam rumah kita, dalam lingkungan kita, dalam pergaulan kita. Nangaran maksiat itu selalu ada. Jadi kalau kita berpisah dengan takut kepada Allah ini, maka kita akan terjerumus ke dalam maksiat. Adapun raja, nah raja ini artinya pengharapan. Diwajibkan juga karena adanya dua hal. Satu, supaya bisa bergairah melakukan taat. Jadi bila kita malas kaina, malas bangun malam, malas beribadah, malas membaca Quran. Nah, di situ kita tampilkan mengharap rahmat Allah. Menikah malas nangka ini beribadah kayak apa? Kayak hendak dapat berkah. Menikah malas kayak ini beribadah kayak apa? Hendak dapat rahmat Allah. Menikah malas kayak ini beribadah kayak apa? Hendak mati husnul khatimah. Menikah malas kayak ini beribadah kayak apa? Kayak hendak selamat di akhirat. Nah, jadi untuk menggairahkan agar selalu taat kepada Allah, maka digunakanlah raja ini. Sebab melakukan kebaikan itu berat. Sebab melakukan kebaikan itu berat. Dan syaitan selalu menahan engkau dari melakukan kebaikan. Hawa nafsu senantiasa mengajak kepada lawan kebaikan. Keadaan orang yang lalai seperti kebanyakan orang mempunyai watak menuruti hawa nafsu secara terang-terangan. Hawa nafsu kita ini selalu mengajak kita di dalam berbuat kejahatan. Dan hawa nafsu kita ini berhubung ada dalam diri kita, maka ini kada berhenti. Kecuali kita guring. Selama kita bangun, gawiannya nangaran hawa nafsu ini selalu mengajak kita kepada kejahatan. Makanya kawa kita nih jangan beribadah. Amunnya beribadah juga, maka kita disarankannya supaya beribadah itu mencari keuntungan dunia. Dengan ibadah itu kita mencari keuntungan dunia. Nah, ini hawa nafsu. Selalu mengajak kita kepada kejahatan secara terang-terangan. Sedangkan pahala yang dicari dengan taat itu tidak kelihatan mata,
Dan masa bisa sampai kepada pahala itu sangat jauh, tak terkirakan jauhnya. Apabila keadaan adalah semacam ini, tentu nafsu tidaklah bergairah melakukan kebaikan. Tidak menyukai kebaikan dengan semestinya. Tidak mau bergerak melakukan kebaikan. Jika tidak dengan perkara yang mengimbangi perintang-perintang ini dan menyamainya, bahkan bisa melebihinya. Nah, kayak apa caranya kita membujuk nafsu nih supaya hakun berbuat taat, supaya bergairah berbuat taat. Taatnya itu karena Allah. Karena amun taat nang kada karena Allah, nafsu bergairah jadinya. Ini menyumbang, wah ini habis-habisan duit, orang belilang rajin. Nah, sekantungan berduit habis. Tapi itu kada karena Allah, karena diambung orang. Tadi Haji Anu menawar sekian. Ini ada yang lebih, kayak apa itu? Tambahi pulang, bebepanasan. Habis keluar duit. Kan keluar duit itu sebenarnya adalah menyumbangmu sebenarnya ibadah. Cuma karena didorong oleh hawa nafsu, bepanas-panasan, jadi kada ibadah lagi. Nah, nafsu ketujuh kayak itu. Sembahyang bila seorangan, sembahyang bakal bergairah. Lintuk sembahyang bebuya bakar imut buntung. Tapi bila sembahyang tang orang banyak, nah rajin. Karena dilitihi orang, dipandang orang. Nah, ini nafsu ketujuh itu. Tidak menyukai kebaikan dengan semestinya. Nang bujur-bujur ikhlas karena Allah tuh nafsu kada maunya. Tidak mau bergerak melakukan kebaikan jika tidak dengan perkara yang mengimbangi perintah ini dan menyamainya, bahkan bisa melebihinya. Perkara yang mengimbangi ini adalah raja, pengharapan yang kuat, mengharapkan rahmat Allah, membuat sangat suka kepada kebaikan ganjaran Allah dan kemuliaan ganjaran Allah. Nah, kayak apa supaya nafsu kita ini mau berbuat baik ikhlas? Kayak apa supaya nafsu kita ini berbuat baik karena Allah? Nah, itu diperlukan adalah pendorong yang disebut dengan raja tadi. Guruku berkata, sedih itu dapat mencegah manusia dari makan. Orang tuh sedih, pikiran nafsu makan turun. Jelas sudah itu. Bila kita sedih itu nafsu makan turun. Amun sedih makan bertambah distainya. Waktu kada bujur sedih nih tuh. Sedih. Selalu nasi tambah habis. Itu kada bujur sedih. Bila orang sedih itu otomatis nafsu makannya turun. Sedih itu dapat mencegah manusia dari makan. Takut dapat mencegah orang yang berbuat dosa. Orang berbuat dosa, orang kada takutan lawan Allah. Karena bila orang takut, pasti kada wani berbuat dosa. Takut dapat mencegah orang berbuat dosa. Raja bisa menguatkan kehendak taat. Raja bisa menguatkan kehendak taat. Ingat mati dapat membuat orang membenci kelebihan dunia. Nah, jadi yang kita ambil di sini dua. Pertama tadi takut dapat mencegah orang berbuat dosa. Nah, yang kedua, raja bisa menguatkan kehendak taat kepada Allah. Nah, jadi itu antara lain fungsi daripada raja ini. Itu adalah menggairahkan kita. Apabila kita menemui malas, menemui bosan dalam diri kita. Kita ini sudah sekian tahun, bila malam pukul 3, misalnya pukul 4 tahajud, beribadah.
Sudah sekian tahun jalan itu. Kadang-kadang kena ada malas. Awak asaringkut menguliat di kalambu. Kadang-kadang ada perasaan malas seperti itu. Nah, ini mesti didorong dengan raja, dengan mengharap rahmat Allah, dengan mengharapkan berkah dari Allah, pahala daripada Allah, keridaan daripada Allah. Nah, dengan demikian malas itu bisa dihilangkan. Nah, ke situ. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mengharap? Supaya engkau mudah dan inting menanggung berbagai kesulitan dan kesusahan. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta alam bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amala wa huda wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.